Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Apa kabar kalian? Semoga kita semua terhindar dari wabah yang selama ini mengganggu ya seluruh dunia. Di hari ini kita akan memasuki tema 5 untuk subtema yang kedua. Artinya kita tinggal ya menghitung hari agar tema 5 ini selesai. Oleh karena itu, silakan simak video penjelasan dari Bapak. Nanti setelah tema 5 selesai, tidak akan ada catatan, hanya ada latihan-latihan soal-soal yang harus kalian kerjakan untuk menghadapi ya persiapan menghadapi ulangan akhir semester 1. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai magnet ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama antar negara. Yang mudah dulu ya. Pertama, kalian pasti mempunyai tetangga di dekat rumah. Tetangga ya, coba sebutkan nama tetangga kalian siapa saja. Apa kalian akrab atau tidak dengan mereka? Tetangga selalu membantu jika kita dalam kesulitan. Begitu juga sebaliknya, jika mereka kesulitan, yang akan membantu pertama kali adalah kita. Misalnya jika tetangga ya ada kasus misalnya kebakaran rumah, maka yang pertama kali menyelamatkan rumah itu dari api adalah tetangga. Pasti tetangga, tidak mungkin dari pemadam kebakaran karena terlalu jauh. Pasti yang pertama kali menolong adalah tetangga kita. Tanpa tetangga kita akan mengalami kesusahan. Kalau kita misalnya sakit, butuh bantuan, akan butuh tetangga. Kalau kita misalnya ya membutuhkan bantuan tenaga, pasti kita membutuhkan tetangga juga. Nah, begitu juga dengan hidup bernegara. Bertetangga berarti kita hidupnya berdampingan dalam skala kecil, ya dalam jarak berapa meter saja. Nah, sekarang kita hidup bernegara. Kita berdampingan dengan negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Myanmar. Ya, itu yang dekat. Belum lagi negara yang jauh, misalnya Jepang, ya, Korea, Cina, Arab, dan lain sebagainya. Kita juga pasti membutuhkan bantuan negara lain. Untuk apa? Ya, untuk macam-macam. Ya, sebaliknya negara lain juga membutuhkan Indonesia. Jadi bukan hanya Indonesia yang butuh negara misalnya Arab, tapi negara Arab juga butuh negara Indonesia. Misalnya untuk berbisnis antar negara. Oleh karena itu diperlukanlah kerjasama antar negara. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ingat, tujuan ASEAN dibentuk adalah untuk diadakannya kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. Contoh sederhana yang bisa Bapak gambarkan di sini ya. Di sini ada gambar ruangan yang tidak asing bagi kalian. Ini adalah ruangan pangkas rambut. Di dalam ruangan pangkas rambut itu terdapat peralatan, ya. Ada misalnya cermin, ada misalnya sisir, ya, ada misalnya kursi, ya, ada alat cukurnya, ada jam dinding juga di situ, ya, mungkin ada televisi juga supaya nyaman, ada AC dan lain sebagainya. Kalian amati ya usaha pangkas rambut di sekitar kalian. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Yang dari dalam negeri sumber dayanya, contohnya manusia, kursi dan meja. Jika kalian ingin membuka usaha wirausaha ya, membuka wirausaha misalnya pangkas rambut, kalian butuh karyawan. Tentunya berasal dari dalam negeri manusianya ya. Kursi sangat mudah, dari dalam negeri juga banyak. Dan tentunya meja juga bisa kalian buat sendiri di rumah. Tetapi ya, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur yang bagus, misalnya merek apa dari negara mana, itu kan dikirim dari luar negeri. Dan juga peralatan-peralatan lainnya, misalnya televisi di sini itu kan dari luar negeri.
supaya tidak bosan, ada televisi, ada radio, dan lain sebagainya. Kalian perhatikan saja peralatan tukang cukur di sekitar rumah kalian. Berikutnya contoh sederhana yang kedua, ada usaha fotokopi dan bengkel. Coba ya, tentunya kalian pernah ke fotokopi atau ke bengkel ya. Tempat fotokopi misalnya, itu pasti ada sumber daya dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Dari luar negeri contohnya apa? Ya mesin fotokopinya itu, mesin fotokopi itu kan Indonesia belum bisa membuat sendiri. Kemungkinan ini kebanyakan dikirim dari Jepang. Dan suku candang untuk kendaraan bermotor, jika bengkel pastikan misalnya knalpotnya itu dari mana gitu ya, kemudian olinya dari mana, itu kan semuanya dikirim dari luar negeri, kecuali sumber daya manusianya ya, montirnya itu kan dari dalam negeri. Nah, baik itu mesin fotokopi ya, usaha fotokopi, wirausaha bengkel, dan tadi wirausaha pangkas rambut, semuanya adalah ada yang didatangkan dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Kegiatan mengirim barang ke luar negeri disebut dengan ekspor. Kegiatan memasukkan barang dari luar negeri disebut impor. Jika kalian masih bingung, coba perhatikan contoh berikut. Contoh ekspor ya, yang dinamakan ekspor. Pak Rudi adalah pedagang beras yang sukses. Bahkan beliau mengirim beras ke Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Jadi berasnya Pak Rudi ini jualannya itu dijual ke negara lain, misalnya Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Pak Rudi tadi adalah kegiatan mengekspor, mengirim barang ke luar negeri. Sekarang contoh yang impor, kebalikannya contoh. Ibu Diana mempunyai toko baju terkenal di daerahnya. Baju-baju yang dijualnya itu ya ternyata didatangkan dari negara Perancis. Karena Perancis itu terkenal dengan desainnya yang sangat baik. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Diana adalah mengimpor. Yaitu kegiatan mengimpor adalah kegiatan yang ya mendatangkan barang dari luar negeri. Itu perbedaan ekspor dan impor. Kalau ekspor, barangnya dikirim ke luar negeri. Kalau impor, barangnya diambil dari luar negeri. Seperti itu saja. Berikutnya ada promosi lewat poster. Nah, orang yang berwirausaha, wirausaha itu apa? Berpikir untuk menciptakan peluang kerja atau peluang usaha ya. Orang yang suka berwirausaha itu pasti semuanya menginginkan agar produk dagangannya laris di pasaran. Nah, bagaimana supaya laris ya? Hal yang harus dilakukan adalah mempromosikan. Mempromosikan itu memberitahukan semua orang yang ada supaya orang itu menjadi tahu dan menjadi tertarik dengan produk kita untuk membeli. Salah satunya ya lewat poster, seperti poster berikut ini tuh ya. Ada salah satu poster ya mie terkenal di Indonesia. Itu posternya berisi gambar ya masakan mie yang sangat kelihatannya lezat. Kemudian juga ada di sini tantangannya, berani coba. Nah, ini membuat masyarakat menjadi tertarik. Nah, kalau gambar mie-nya jelek, kemudian tulisannya juga jelek, tulisannya biasa saja, ya mungkin orang-orang akan apa sih ini mie-nya nggak enak. Nah, seperti itu. Poster digunakan untuk menarik minat pembeli. Berikutnya ada lagi tentang kemasan. Kemasan yang baik ya, selama berabad-abad, berarti beratus-ratus tahun yang lalu, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Itu zaman dulu. Nah, misalnya jualan misalnya makanan, nah supaya makanan ini tidak hancur, tidak basi, maka dikemas. Itu zaman dulu. Nah, sekarang sesuai perkembangan zaman terjadilah penambahan nilai-nilai fungsional, sehingga yang tadinya kemasan untuk melindungi barang saja sekarang dijadikan sebagai kekuatan utama dalam persaingan pasar. Seperti apa maksud Bapak? Simak baik-baik. Kemasan yang bagus membuat minat masyarakat bertambah besar. Contoh seperti ini ya. Nah, ini
Contohnya adalah Rinso zaman dulu seperti ini kemasannya, sedangkan Rinso sekarang kemasannya lebih mewah, lebih hebat ya. Jika ini cuma satu produk yang sama ya, jika kalian disuruh memilih Rinso yang dulu atau yang sekarang, dari kemasannya saja kita pasti akan memilih yang sekarang. Tentunya kita akan memilih yang sekarang seperti ini. Ini karena sangat hebat. Itulah kekuatan daripada kemasan. Kalian pernah melihat kan, kalau misalnya misalnya Alfamart atau Indomart itu kan ada di kasir itu ada mainan anak-anak ya. Nah itu anak-anak pasti kalau di kasir itu minta misalnya mainan, karena apa? Kemasannya menarik. Permen di situ juga kemasannya menarik, warnanya cerah. Itu membuat anak-anak suka. Oleh karenanya itu adalah kekuatan daripada kemasan sekarang. Apa saja fungsi kemasan? Sebesar apa sih fungsi kemasan itu sehingga sangat mempengaruhi tingkat penjualan produk? Kalau kemasannya bagus, tingkat penjualan produknya pasti akan naik, pasti akan laris dagangannya. Ya, pertama, fungsi kemasan itu sebenarnya adalah melindungi dan mengawetkan produk. Ini adalah fungsi dari zaman dulu, berabad-abad yang lalu. Contohnya di sini ya, untuk melindungi dari sinar ultraviolet, yaitu sinar matahari, panas, dan juga kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran supaya tidak tercemar, atau bahkan kuman ya yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Karena di sini adalah isinya tentang sarden, isinya ikan ya, maka harus dijaga, makanya disimpan di dalam sebuah kaleng yang tertutup rapat. Fungsi kemasan yang kedua adalah sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada siapa? Konsumen, melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Kita hanya melihat logo ya, atau simbol yang ada di kemasannya saja, kita sudah tahu, oh ini produknya ini, oh ini produknya itu. Kita udah tahu pasti ya, misalnya isinya nih pasti donatnya ini nih yang enak, nah, atau isinya nih pasti minuman ini yang manis, itu kita pasti akan tahu. Contoh ya, coba saja kamu jalan-jalan ke Alfamart, kamu pasti bisa tahu, oh ini minuman yang biasa diminum oleh kita ya. Itu kalian pasti tahu. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Efisiensi itu antara lain ya, memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Di sini misalnya produk makanan, di sini ada telur, ada sayurannya juga ya, ada daging dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan kemasan biasa, paling menggunakan kantong kresek, yang terjadi adalah kita membawanya repot. Tapi coba bayangkan kemasannya seperti ini, sudah tertata lalu dibungkus kotak. Kita misalnya membawa 10 saja mudah ya. Bayangkan membawa 10 kantong plastik, kita pasti akan kesusahan. Oleh karena itu, fungsi kemasan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan pembelajaran hari ini. Pertama, negara perlu bekerja sama dengan negara lain di bidang ekonomi. Berikutnya, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri, sedangkan ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Dan terakhir, kemasan menjadi kekuatan utama dalam persaingan pasar. Bagaimana menciptakan produk yang kemasannya bagus. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Putar kembali videonya jika kalian merasa kurang jelas. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.